Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil ataupun dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Lalu, perbuatan wanita apa saja yang dicatat zina walaupun wanita tersebut tidak berzina? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Tentunya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar gak salah paham. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah sehingga baunya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Mereka terkadang tidak menyadari atau malah memang disengaja. Dari bau yang menarik tersebut, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Namun ironisnya, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya justru tidak memakai wangi-wangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina, seperti dalam sabdanya. Wanita mana saja yang memakai parfum kemudian lewat pada suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di zaman sekarang, dalam beberapa acara atau kegiatan, laki-laki dan wanita membaur atau iktilat tanpa ada pembatas. Hal ini membuka peluang atau terbuka untuk saling bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Persentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa, padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan atau kulit. Baik bersentuhan, apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga oleh Rasulullah disabdakan, lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Suka sejenis. Belakangan ini marak dan ramai dibahas tentang lesbian, gay, biseksual atau transgender atau LGBT yang kesemuanya masuk dalam dosa besar. Dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Disebutkan dalam sebagian atsar yang marfu, jika seorang wanita mendatangi wanita yang lain, maka keduanya adalah pezina. Tulis Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meski demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagaimana zina mata, zina tangan, zina kaki, atau zina mulut. Zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai bagian dari zina. Zina mata misalnya, memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot dan kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zina telinga misalnya, mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zina lisan misalnya, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini semua yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau menginginkan yang demikian.
Hadis riwayat Muslim. Melakukan riba dan memakan harta riba di zaman sekarang, praktek riba marak terjadi, bahkan bukan hanya dilakukan individu, melainkan dibungkus dengan menggunakan lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan sebagainya. Banyak orang merasa tak berdosa, bergelimang dengan riba karena alasannya menolong orang yang kesusahan. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit terlibat dalam praktek riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaiknya dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Hal ini dipertegas dengan hadis Rasulullah SAW. 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Atau dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzina ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.